Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat malam Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam kegiatan Gemar Membaca Alkitab yang memandu kita untuk semakin mengerti apa karya dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita membaca dan juga menggumuli firman Tuhan pada hari ini, mari kita meneduhkan hati kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan yang boleh kami alami di sepanjang hari ini. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami semua untuk berkesempatan boleh membaca dan terus merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berikanlah kami kebijaksanaan ya Tuhan, serta hati yang sungguh mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan. Mampukan kami menjadi pelaku firman yang sungguh mewujud nyata dalam sikap hidup yang benar, dalam tindakan yang baik setiap hari, berdasarkan teladan sejati dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada malam ini kita memasuki bacaan di Kejadian pasal 40, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pokok anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. 3 carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu.
dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila kepadamu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam ini. Berbahagialah bagi kita yang setia merenungkan dan juga melakukan dengan setia dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa saat itu juru minuman raja adalah pejabat istana yang penting dan merupakan orang kepercayaan dari seorang raja yang ada di sana. Juru minuman raja secara pribadi menyajikan minuman anggur kepada raja dan memberikannya secara khusus karena dia merupakan orang kepercayaan. Tetapi kita bisa melihat dalam bacaan Alkitab di malam ini, karena suatu kesalahan hukuman itu terjadi dan mereka mendapati sebuah mimpi yang hadir dalam kehidupan mereka saat mereka berada dalam tawanan atau penjara. Bapak, Ibu, dan saudara, mimpi, siapapun pasti pernah bermimpi atau mengalami suatu mimpi dalam tidur yang kita alami, yang itu kadangkala mengandung makna yang banyak dan mendalam. Kadang kita bisa mengartikan dengan baik, tetapi kadang juga mimpi itu semakin membuat kita ini bingung dengan apa arti yang sesungguhnya. Demikianlah juga yang dialami oleh juru minuman raja, yang kala itu juga mendapatkan mimpi dalam tidurnya. Di sana kita mengingat bahwa kala itu mimpi adalah sebuah salah satu cara yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara, mimpi itu akan berarti baik dan benar manakala juga ditafsirkan dengan benar oleh seseorang yang bisa memahami dan menafsirkannya dengan baik. Kita melihat di dalam bacaan kita saat ini, siapa duga mimpi-mimpi Yusuf sedang berproses menjadi suatu realita yang nyata benar terjadi. Proses demi proses dia alami, walaupun semuanya diselimuti dengan penderitaan, dengan kekelaman, dengan sesuatu yang menyakitkan menurut ukuran manusia. Di dalam penjara, di dalam keterbatasan ruang gerak Yusuf, kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah itu terus menopang, memelihara, dan menjadikan Yusuf ini salah satu sumber berkat bagi orang lain atau sesama yang ada di sekitarnya. Bayangkan saja Bapak, Ibu, dan saudara, untuk mempertahankan integritas diri dan sebuah proses ketaatan kepada Tuhan Allah, Yusuf mengalami penderitaan dan harus dipenjarakan saat itu. Statusnya kemudian berubah. Lalu di sana kita melihat juga Bapak, Ibu, dan saudara, kita bisa melihat bahwa dalam keterpurukan dan juga keterbatasan ruang gerak Yusuf, ternyata ia tidak putus asa dan tidak hanya berhenti untuk meratapi nasibnya saja.
Di sini kita bisa melihat betapa indah, betapa hebat seorang Yusuf yang selalu siap untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat juga melalui bacaan hari ini bahwa di dalam penjara pun Allah hadir dan Allah bertindak untuk mewujudkan rencana-rencananya bagi orang-orang pilihannya. Pertama, ia bekerja dalam sikap dan perhatian seorang Yusuf. Melalui sikap dan perhatian Yusuf kepada dua orang yang bersama dengannya di penjara kala itu, ternyata ia tergugah, peduli dengan kecemasan, kekhawatiran orang yang dilihatnya. Betapa sikap ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam hal terburuk sekalipun, dalam hal sulit sekalipun, kita ini masih diajak untuk peka, untuk peduli, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan sikap ini dinyatakan oleh Yusuf dalam perjumpaan dengan dua orang juru minuman dan juru roti yang ada bersama dengan dia kala itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, inisiatif aktif kita untuk menggunakan anugerah Allah dengan baik ini merupakan celah bagi terwujudnya anugerah dan kesempatan yang baik atas setiap berkat Tuhan yang kita rasakan. Kita melihat yang kedua bahwa di sini Allah bekerja melalui mimpi kedua pejabat negara itu. Di sini Allah juga memberikan hikmat sehingga Yusuf dapat mengartikan kedua mimpi itu dengan tepat, bukan karena kuat dan hebatnya saja, tetapi karena hikmat yang dari Allah. Keterlibatan ilahi terjadi secara baik di sana, dan di sini kita bisa melihat bahwa Yusuf ini setia pada proses-proses Tuhan. Sekalipun menyakitkan, ia tetap setia. Sekalipun menjadikan dia dalam ketersendirian, ia tetap mau bergerak maju untuk berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari saat ini ketika kesulitan, kesusahan hidup kita alami, jangan kita takut, jangan kita menyerah, jangan kita lalu menyalahkan Tuhan, tetapi berhikmatlah dan semakin pekalah untuk melihat kasih dan anugerah Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat, teruslah peka, dan saling membantulah kita dalam setiap suka maupun duka, kesulitan maupun keberhasilan, karena semua akan menjadikan kita semakin tahu apa karya dan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama mengakhiri pembacaan, gemar membaca Alkitab pada malam ini dengan kita bersama berdoa. Kami selalu bersyukur Tuhan bahwa Engkau sangat baik, bahwa Engkau begitu peduli terhadap setiap kesulitan kami. Kami percaya dalam waktu-waktu kami yang merasakan keterpurukan, kesendirian, ditinggalkan orang-orang terkasih, dan dalam situasi yang sulit yang harus kami perjuangkan, Engkau terus hadir, bahkan memakai kami untuk juga menjadi penolong dan sumber berkat bagi yang lain. Mampukan kami terus setia Tuhan dalam proses kehidupan dan kesempatan yang Tuhan nyatakan hari demi hari dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami nyatakan doa kami ini. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, kegiatan kita gemar membaca Alkitab pada malam ini telah usai. Mari kita melanjutkan kegiatan ini dalam waktu berikutnya. Tuhan senantiasa memberkati dan memampukan kita setia
untuk menggumuli dan melakukan firman.